Oke bos, kita lanjutkan OTW dari Wonosobo ke Pati ya. Video ini adalah video bagian keempat ya. Oke. Setelah video sebelumnya kita melakukan perjalanan dari Banyumas ke Wonosobo. Dan tadi jam 11 kita sempat mampir ke Dieng. Nah, agenda kita di Dieng itu sebenarnya lumayan banyak sih, lebih dari satu ya. Selain ke Taman Langit, ke Pintu Langit, kita rencana akan lanjutkan ke Candi Arjuna, kemudian ke Kawah Singkidang. Tapi apa nggak dikata bos ya, baru 30 menit kita sampai di Dieng. Kurang lebih iya ya, 20-30 menit kita di Dieng, tepatnya di spot Taman Langit. Mendadak itu gerimis bos ya, mau nggak mau kita nggak jadi naik ya. Untuk apa kalau kita hujan-hujan terus ke Kawah Singkidang, Candi Arjuna ya kan. Tuh mendungnya tebel juga seperti ini masih ya. Ini juga begitu kita jalan dari Wonosobo menuju arah Pati, mendungnya pun tebal seperti ini. Jadi kita langsung turun dari Dieng ya. Posisi saat tadi kita hujannya sangat deras bos, sangat deras dan sangat. Nah ini pun posisi kita masih mendung ya. Ini kita mengarah langsung dari Wonosobo ke arah Temanggung ya, kalau nggak salah ya. Jadi kita OTW pelan-pelan. Ini adik saya di belakang. Ternyata jalanan dari arah Wonosobo ini ke Temanggung ini lumayan nanjak terus jalannya. Walaupun jalannya besar tapi terasa nanjaknya ya. Mobil terasa merang-merang mesinnya ini, naik turun, kemudian kita turun lagi. Jadi seperti itu bos. Jadi sepanjang perjalanan kita ini dari pagi sampai sekarang ini kita selalu diberikan di atas kita itu mendung. Jadi perjalanan kita termasuk sejuk ya, istilahnya tidak panas. Kita bisa lihat di depan sana bos ya, di perbukitan depan sana kayaknya hujan lagi tuh. Jadi kita harapkan yang penting perjalanan lancar, mau hujan mau enggak itu kan ya namanya namanya perjalanan kan, sama aja dengan perjalanan hidup. Sambil menikmati perjalanan dan mendung hari ini yang udara yang begitu sepoi-sepoi ya, kita sambil dengarkan lagu enaknya ini bos ya. Iya. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Hai teman-teman semua, ini kita sudah memasuki kota Ambarawa ya. Jadi kita sampai di kota Ambarawa ini diguyur hujan deras bos. Ini kebetulan sudah terang ya, tinggal rintik-rintiknya aja, tapi terlihat jelas bahwa jalanannya itu terlihat basah kuyup. Nah, seperti itu. Inilah kota Ambarawa ya. Kita lihat di kanan kiri jalan itu terlihat
tiang-tiang lampu yang berwarna merah menyala bosku ya. Jadi ini saya baru pertama kali melintasi kota Ambarawa terus terang. Jadi saya pasrah sama Google Map ini. Kalau sekiranya dibawa tersesat ya mudah-mudahan tidak ya. Jadi sepanjang saya pakai Google Map ini kemana-mana, selama sinyalnya bagus, itu aman-aman aja. Tuh. Ini kebetulan jalannya dibagi dua bos ya, ada lajur kanan dan lajur kiri. Ini dikasih pembatas jalan, aman sih ya. Tapi kok kesannya gimana ya? Rasanya itu jalannya sempit ya. Nah, jadi kita itu harap berhati-hati bos ya. Nih, kita pelan-pelan saja. Ini ada yang ngatur lalu lintas ya. Semangat Pak E ya. Semoga kerjanya berkah dan rezekinya tambah melimpah. Amin. Ini kayak ada pagar teralis jalannya ya. Ini tambah aman lagi nih. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan perjalanan pelan-pelan. Kayaknya kalau kita lihat di depan itu cuacanya sudah kembali normal teman-teman. Kita lihat langitnya itu kayaknya ada aroma, ada aura-aura cerahnya kayaknya yang kita lihat, walaupun kondisi sekarang kita ini masih diguyur rintik-rintik hujan. Jadi untuk pengalaman bos ini berbagi pengalaman lagi ya. Ini yang saya alami barusan tadi sebelum sampai kota Ambarawa ini. Saya itu kebetulan HP yang biasanya saya pakai Google Map itu dipakai sama anak saya ya. Tuh. Jadi saya pakai HP satunya. Ternyata HP satunya itu agak error Google Map-nya bosku. Jadi saya ambil inisiatif, saya tutup Google Map-nya. Saya pakai HP yang satunya. Nah ternyata ya, HP yang sebelumnya yang error tadi, Google Map-nya itu masih jalan dan tanpa sinyal. Pada saat di perempatan saya diinstruksikan belok kiri. Ya saya langsung refleks belok kiri bos ya. Setelah saya belok saya baru sadar, oh ternyata ini instruksi HP satunya belum mati. Jadi HP yang satunya yang benar itu yang instruksikan bahwa saya salah jalan. Oh, saya baru sadar. Terus saya matikan HP satunya. Ini kita sudah sampai gerbang tol Bawen bosku ya. Jadi ini kayaknya sampai Demak ini kita bakal full tol kayaknya. Oke, kita tap dulu kartunya. Nah, kita lanjut OTW lagi bosku. Alon-alon asal kelakon, let's go. Jadi ini mungkin teman-teman yang sudah pernah lewat tol Bawen ini ya, mungkin sudah tahu kok saya pas sini pertama kali itu kayaknya apa ya, jalannya itu kayaknya setelah dari tol Bawen ini jalannya itu kok menurun terus dan nggak ada rest area ya. Adanya di sebelah kiri jalan itu apa namanya, untuk darurat ya. Apabila kita remblong itu ada tempat-tempat darurat itu. Ya wajar saja karena yang saya rasakan itu mobil tanpa digas di gigi D itu mobil meluncur sendiri ya. Itu tanpa gas bos ya. Berarti jalanannya memang benar-benar terus-menerus menurun. Itu. Dan mobil yang belakang ini mobil adik saya.
sempat ngubungi, Kang katanya berhenti dulu kalau ada rest area katanya. Ini mau ada yang mau kencing sudah kebelet deh. Saya itu aja ya, saya balas, kayaknya ini nggak ada rest area deh kayaknya sampai keluar tol kayaknya. Soalnya kan jalannya turunan semua ini, yang ada tempat pendaratan darurat kata saya. Waduh, terpaksa diampet dulu katanya. Lah piye? Mau nggak mau, kalau nggak mau ya, kalau memang kebelet ya melipir di pinggir tol ya, mencari tempat darurat seperti itu. Ini bisa kita lihat ya, kita masih di tol. Oh, ini kelihatan bahwa jalannya memang menurun ya. Ini posisi masih gerimis. Ini saya nggak berani kencang-kencang ya, nanti takutnya ada kendaraan depan, saya ngerem kendaraan depan saya. Terus terang saya menghemat kampas biar nggak panas seperti itu. Ini saya tanpa gas ini bos ya, jadi itu tanpa gas saja mobil ngeluyur terus. Kita sampai di gerbang tol apa nih, Banyumanik kayaknya. Oh iya bos, kita sampai di gerbang tol Banyumanik. Lumayan ramai juga ya, ini pintu tolnya lebar juga. Ini terdengar suara ambulan pui ya. Kayaknya jelas lagi emergency. Ini kita di belakang minibus dari Toyota. Perposia kendaraannya ini memang lumayan banyak ya di gerbang tol Banyumanik. Banyumanik nih sudah masuk Semarang nggih. Iya. Ini di gerbang tol ada petugasnya juga. Nah, kalau seperti ini enak ya, kalau misalkan lupa ngisi saldo dan lain sebagainya bisa dibantu. Kalau nggak ada, ini siapa yang mau bantu ya ini mas. Nah, diambilkan, ditempelkan sama masnya. Jadi kebetulan kita nggak pakai tong tol bos ya, tongkat tol tuh. Saya terus terang nggak pernah bawa, jadi kalau lupa sampai harus mepet bener ya roda mobilnya tuh. Kalau nggak mepet terlalu jauh ya susah, karena nggak pakai tong tol atau tongkat tol. Baik, kita lanjutkan perjalanan bos. Ini kita telusuri tol Banyumanik ya, tadi gerbang tol Banyumanik. Kita gas aja sesuai aturan ya, di antara 60 sampai 100 kecepatannya tuh. Jadi bukan demi apa-apa, walaupun saya bawa mobil 2700 cc, saya nggak butuh ngebutnya bos. Yang penting saya butuh selamatnya, selamat sampai tempat tujuan. Di samping selamat sampai tujuan, harapannya kalau kita bawa mobil nggak usah gula-gulan, nggak usah terlalu kencang. Bonusnya kan kalau kita lari di kecepatan rata-rata, otomatis ya pasti BBM-nya juga irit ya. Ini kebetulan saya pakai Fortuner 2700 cc, yang saya dapatkan rata-rata konsumsi BBM, konsumsi pertalite tol ini tembus 1:13. Jadi 1 liter itu dapat 13 km ya. Ini gasnya konstan di antara 80, 90, 100 seperti itu aja. Kalau dibejek sampai 100 ke atas, 110, 120, 130 ya tentunya lebih ngobos bos ya, minyaknya ngowos istilahnya itu. Jadi untuk apa kita cepat-cepat ya toh, yang penting kita selamat sampai tujuan. Kuncinya balik lagi bos, agar badan tidak capek dalam perjalanan jauh, apalagi seperti saya yang memiliki nasib sama seperti saya, solo driver ya, sopir yang nggak ada gantinya, nggak ada serepnya, itu harus menikmati perjalanan biar perjalanan kita tidak terasa capek. Itu kuncinya bos.
Itu memang saya rasakan dan saya alami, nggak ada capek-capeknya walaupun istilahnya itu saya solo driver. Ini kita melintasi kota Semarang, bos. Inilah Semarang. Saya pernah ke Semarang, nggak tahu tahun berapa, saya lupa, sudah lama sekali. Ini juga saya mudik ke Pati ini berkunjung ke saudara ini, ngantar orang tua ya. Kebetulan orang tua ini sudah 21 tahun ya nggak pulang seperti itu. Jadi lama banget, bos ya. Kalau saya nggak bawa orang tua saya ke Pati ya saya tentu nggak kenal ya dulu-dulu di Pati itu yang mana saja. Istilahnya orang tua itu sebagai penyambung obor. Mudah-mudahan nanti di Pati itu yang seumuran bapak saya masih sehat semua, sehingga mereka bisa saling ngobrol dan lain-lain, nanti memperkenalkan ini siapa dan siapa ya, untuk memperpanjang tali silaturahmi antara saudara orang tua saya ya dan saya yang belum tahu, seperti itu. Bahasa Jawanya tadi nyambung obor, bos, seperti itu. Jadi ini kita keluar tol ya. Nah, kita keluar tol dulu. Kemudian kita berarti lewat jalan lintas Semarang Demak ya ini ya. Oh iya. Kalau lewat jalan nasional kita mungkin sampainya agak lambat, bos. Terus di mana yo? Masih jauh nggak ini tol Semarang Demak itu yang katanya tol Semarang Demak? Ya kita ikuti aja lah Google Map ini ya. Kita masih di jalur jalan nasional. Ini kebetulan adik saya berhenti di belakang karena kebetulan ada yang kebelet tadi. Jadi kita sambil jalan pelan-pelan, sambil nunggu, sambil menikmati jalan nasional dari arah Semarang menuju ke Pati ya. Pati, Kudus, Demak tuh. Katakan jalannya bagus sih, ya lumayan bagus ya. Ini bos, kita sudah memasuki Demak Kota Wali ya. Tuh. Jadi Demak Kota Wali kita sudah memasuki. Jadi maaf bos untuk lewat tolnya tadi, tol Semarang Demak saya sensor karena ada error sedikit tadi sehingga saya tidak sempat merekamnya itu, bos. Yang penting posisi sekarang kita sudah sampai Demak. Habis Demak kita lewat Kudus, kemudian habis Kudus baru sampai Pati. Nah itu, bos, sebentar lagi kita sampai ya. Berapa jam lah kira-kira dari Demak ke Pati ini ya? Buat teman-teman saudara-saudara yang lebih tahu mungkin bisa tulis-tulis di kolom komentar berapa lama jarak yang harus ditempuh dari Demak ke Pati ya. Ini bisa kita lihat di samping kanan kiri jalan ini ya, kok airnya penuh ya. Apa ini lagi banjir rob apa gimana ya? Jadi istilahnya jalan nasional Demak ini kok istilahnya apa ya, kanan kirinya banjir. Oh ini, bos, kok yang tadi bukan tol Semarang Demak ya, ini kita naik ke tol Semarang Demak ya. Nah ini dia tolnya. Yang tadi kita lewat jalan nasional terus berarti ya. Salah kaprah, bosku, ya nggak apa-apa ya. Penting kita ini sudah masuk. Tuh ada gerbang tolnya tuh. Nanti kita baca tulisannya apa, tapi nggak begitu jelas ya tulisannya ini kalau di video. Tulisannya sebelah mana ya? Apa tulisannya itu?
gerbang tol apa ya, pokoknya itulah bos ya. Ini dari arah Semarang menuju Demak ya. Ini Semarang menuju, iya, tol Semarang Demak. Nggak tahu tembusnya di Demak mana, saya nggak tahu, yang penting seperti itu. Nah, ada sesuatu yang berbeda ya bos ya di tol Semarang Demak ini. Kalau kita lihat di kiri kanan jalan itu semuanya air bos, kayak rawa gitu ya, kayak laut, pokoknya bentangan air seperti itu. Jadi tol ini itu berarti dibuat di atas apa namanya, di atas rawa atau di atas air seperti itu ya. Apa ini yang tol mengapung dari bambu bos? Bukan kayaknya ya. Yang lebih tahu boleh komen-komen di komentar bos, apakah ini tol yang terbuat dari bambu bawahnya atau bukan ya. Saya kurang begitu tahu terus terang, menjelaskan baru pertama juga lewat tol ini. Seperti ini keadaannya, kanan kiri itu kayak air ya, air semua itu bisa dilihat ya kan. Nah itu kanan kiri banyu. Nah ini saya di tol masih pakai kecepatan konstan ya, antara 80, 90, 100 gitu aja terus, nggak terlalu kencang, pelan juga tidak, tapi saya tetap mematuhi aturan jalan tol, bukan demi apa-apa, tapi demi keselamatan saya dan keluarga itu. Ya apa hebatnya kita ngebut-ngebut, toh nanti sama-sama sampai ya. Yang jelas kalau nggak ngebut-ngebut kan nggak membahayakan pengendara lain seperti itu tuh. Expander ya, menyalip mendahului kita dari sebelah kiri itu kencang-kencang ya. Raja tol katanya, nggak kalah sama Innova Reborn ya Expander. Memang mobil MPV ya yang pendek-pendek itu kan memang tujuannya digunakan agar penumpangnya nyaman ya. Kalau yang saya bawa ini kalau diajak ngebut belok-belok ya oleng kayak truk ya. Malah nanti penumpangnya mual semua kalau saya bawa ngebut belok-belok. Nah ini kita sampai di exit tol bos, sudah berakhir tol Semarang Demaknya ya, kira-kira seperti itu. Ini ada saudara hitam di depan. Ini mungkin tulisannya terlihat kalau di sini ya. Coba kita ini lagi. Wah ya kurang. Oh itu tol Demak ya, gerbang tol Demak. Oh iya, berarti bener ya, ini gerbang tol Semarang Demak tadi. Oke, kita sudah keluar tol bos. Sekarang kita lanjutkan berarti dari Demak ke Kudus ya. Perjalanan selanjutnya lewat jalan jalan nasional. Karena dari Demak ke Kudus ke Pati itu belum ada jalan tol kayaknya. Nggak tahu belum ada atau belum jadi. Mungkin belum jadi ya. Sudah dibuat mungkin belum jadi. Ini di depan kita belok kanan bos. Kalau kita belok kiri itu ya arahnya ke Semarang lagi ya, atau ke Demak ya tuh. Jadi kita mengarah ke Kudus. Ini lampunya sudah hijau, kita belok kanan alon-alon. Seperti apa jalan Kudus ke Pati, apakah mulus apakah enggak ya, karena belum pernah lewat ya. Kalau Anda yang lewat tiap hari ya hafal, bahkan titik lubang dimanapun hafal jenengan. Nih
Terbentang ada sawah ya di kiri jalan itu. Padanya lumayan hijau dan menyejukkan pikiran seperti itu. Ini kita gas terus, bos. Kanan kiri tanam padi semua ya. Ini sejuk kalau kita lihat tanaman-tanaman yang subur-subur seperti itu ya. Mudah-mudahan panennya berhasil kan. Kita sebagai petani juga mengharapkan kalau panennya itu bagus. Terlihat di depan ada motor Harley jadi-jadian, saya nggak tahu, suaranya besar sekali ya, brong. Dan kayaknya numpaknya naiknya itu nyantai banget gitu, bos. Nah, ini terlihat jalanan Kudus ini mulus juga ya. Lumayan mulus lah, tergolong bagus ini. Ini juga ada pembatas jalan kanan dan kiri ya, jadi jalannya lebar. Ini harusnya memang seperti ini ya. Jadi mirip-mirip kita masuk tol. Ini kita naik jembatan mana ini? Ini di daerah Kudus ya kayaknya ya, sudah masuk Kudus ini. Apa belum ini? Ini ada jembatan. Lumayan panjang juga, bos, jembatannya ini. Nah, itu ada logo kayak kupu-kupu apa-apa itu ya di sebelah kanan ini. Nah, ini mungkin ciri khas logo dari Kudus ya, kota Kudus. Nah, seperti itu ikonnya istilahnya. Nggak tahu ikon aja ya. Mungkin teman-teman dari Kudus bisa komentar lah ya, kalau sedang melintas atau melihat video saya ini ya, sedang menonton tuh, tolong sempatkan komentar tentang kota Kudus ini, terutama yang saya lewati. Ini lampu merah, sesuai aturan Google Map kita disuruh belok kanan ya. Ini lurus juga. Ini masuk ke kota Kudus ya, yang lurus ya. Oh iya. Ini ke kanan berarti kita diarahkan lewat jalur bypass kayak lingkar luar seperti itu mungkin, bos ya. Ya nggak masalah, yang penting sampai. Oke. Benar, kita diarahkan ke kanan ini ya. Nah, ini bisa dikatakan jalur lingkar luar khusus untuk pemobil yang dari luar kota, mungkin seperti itu. Oke, nggak masalah, bisa memecah kemacetan malah ya. Kalau kita lewat dalam kota semuanya malah bisa-bisa jadi macet perkecet. Nah, saya sensor aja, bos, saya percepat. Kita ini sudah memasuki gerbang Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sampai di sini kita sudah mulai kira-kira jam 5 sore, bos ya. Ini sudah mulai ada gelap-gelapnya gitu. Alhamdulillah kita mulus sudah sampai di Pati. Gak tahu berapa menit sampainya, kita ikuti Google Map saja. Ini buktinya nggak tersesat ya, kita ikuti Google Map kalau benar ini. Jadi kita bisa sampai ke Pati dengan selamat dan tanpa tersesat-sesat seperti itu. Jadi ini sudah sore, udaranya pun sejuk ya. Jalannya pun mulus. Ini kita terhenti oleh pegawai apa ini, bos ya? Pegawai kacang 2 kelinci kayaknya ya. Karena pabriknya berada di sebelah kiri jalan, kemudian mereka gudang parkir motornya itu di kanan jalan. Jadi ya mau nggak mau ini kita istirahat dulu ya. Oke, kita maju ya. Banyak sekali karyawan kelinci. Oke, bosku, selamat datang di Pati. Thank you. Kita lanjutkan videonya.